Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih mengulas informasi tadi yang sempat terputus ya Bapak ya, berkaitan dengan litigasi hukum di sektor publik dan juga sektor swasta. Itu perbedaannya apa Pak? Mungkin. Litigasi hukum sektor publik. Sebenarnya kalau dia arahnya arah ke birokrasi, tentu ya sektor publik. Kalau sektor swasta, saya kira kalau nggak ada istilah mungkin ya litigasi hukum sektor swasta itu nggak ada Di luar publik mungkin Bapak yang yang ada pasti kalau kita bicara birokrasi itu berarti sektor publik ya. Kalau sektor publik berarti kita bicara tentang pemerintahan gitu atau kenegaraan lah gitu ya. Kalau swasta berarti corporate gitu ya tunduk pada hukum perdata Ya. Jadi penyelesaiannya tentu ke aspek keperdataan Iya. Jadi bantuan hukum yang diberikan juga bantuan hukum mungkin terkait dengan corporate tadi yang ada aturan sendiri. Nah, kalau dia litigasi hukum terhadap lembaga birokrasi pemerintahan, tentu ketentuan regulasi yang digunakan adalah ketentuan hukum publik. Ya, apakah menyangkut pidana, atau hukum administrasi gitu. Intinya kalau ada problem di sektor publik yang membutuhkan penyelesaian hukum melalui jalur litigasi, itu normanya sudah ada yang mengatur apakah aspek pidana atau aspek administrasi. Kalau aspek administrasi, kalau kita lihat persoalan birokrasi adalah persoalan pelaksanaan kewenangan oleh para penyelenggara pemerintahan, kita memiliki berbagai regulasi hukum administrasi itu banyak sekali jumlahnya, sehingga nggak bisa kita kodifikasi seperti halnya hukum pidana ya. Hukum kepegawaian, hukum keuangan, hukum lingkungan, kehutanan, perbankan, itu semua adalah hukum administrasi, hukum perburuhan. Nah, kalau terjadi pelanggaran norma hukum administrasi tadi, itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum administrasi. Apakah jalur pengadilan atau luar pengadilan? Ya. Kalau di jalur pengadilan tadi melalui peradilan tata usaha negara. Mengajukan gugatan. Kalau dia melalui jalur di luar pengadilan, diselesaikan secara ajukan keberatan gitu. Kira-kira miripnya dengan perdata itu ajukan keberatan. Selesaikan di luar pengadilan lah. Damaikan dulu bahasa keperdataannya. Tapi sebenarnya dalam itu nggak dikenal bahasa damai. Tapi dimungkinkan untuk mengajukan keberatan. Saya keberatan dong atas keputusan yang diterapkan pada saya. Kenapa? Saya tidak seperti yang didugakan atau disangkakan dalam keputusan itu. Sehingga pemberhentian saya, turunan pangkat saya, dan lain sebagainya itu tidak beralasan atau tidak cukup beralasan. Saya keberatan, nggak berhasil, banding saya. Banding pada siapa? Kepada atasan dari pejabat yang memberikan sanksi tadi, keputusan, yang mengeluarkan keputusan tadi. Nggak berhasil lagi, gugat ke PT UN. Nah sekarang dengan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu kalau sudah diajukan keberatan, selesai, nggak berhasil, langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nggak berhasil lagi banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nggak berhasil lagi kasasi. Nah, apa yang menjadi dasar orang mengajukan gugatan, keberatan dan gugatan tentu karena keputusan yang diterimanya merugikan kepentingannya. Nah, merugikan ini kenapa? Karena mungkin alasannya dia tidak seperti yang diterapkan dalam merugikan kepentingan tadi, ya Pak ya. Merugikan kepentingan. Misalnya tadi diberhentikan, pangkatnya dimutasikan, dinonjobkan. Impactnya gitu ya. Ya itu kan dengan surat keputusan tuh KTW Besikking bahasa Belandanya. Nah Besikking ini harus diuji keabsahannya. Diuji tadi dengan keberatan. Nah gugatan, melalui gugatan litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus ada tiga alasan. Pertama, apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian, katakanlah contohnya tadi, memiliki kewenangan. Ya. Yang kedua, apakah prosedurnya sudah benar? Kan ingatkan dulu, sekali, dua kali, masih juga bandel, baru dikenakan sanksi pemberhentian misalnya gitu ya. Prosedural. Yang ketiga, substansinya. Hukumnya itu cocok pas apa enggak? Jangan-jangan hukumnya salah yang dipakai, yang diterapkan.
hukumnya harusnya diterapkan hukum A, tapi dia pakai hukum B, atau pasal A dia pakai pasal B misalnya gitu. Jadi salah substansi cacat. Sehingga kalau kewenangannya cacat, prosedurnya nggak benar, substansi aturan juga keliru, maka itu dianggap keputusan tadi tidak sah. Itu salah satunya, salah satu saja salah. Gugat tadi. Sehingga kalau Pak Ropik ini misalnya pejabat nih, dia mau memberhentikan stafnya atau memindahkan stafnya tanpa alasan yang bisa diterima, tanpa alasan yang benar, dapat dibenarkan gitu. Maka si stafnya tadi bisa komplain, Pak Ropik saya tidak terima loh. Ini Bapak ini memberhentikan saya atau memindahkan saya atau memotesikan, apa dasarnya? Bapak tidak pernah mengingatkan saya nggak pernah diberi surat peringatan misalnya, dan sebagainya. Saya tidak terima, keberatan, nggak berhasil. Anda memang salah, kata Pak Ropik. Kalau nggak terima, emang gue silakan gugat PT UN. Silakan gugat PT UN gitu. Tapi untuk diketahui juga oleh masyarakat banyak ya, PT UN kita ini seperti apa? Lembaga peradilan ya, ada dasar hukumnya jelas. Tapi fungsinya tidak optimal. Saya katakan PT UN itu seperti macan ompong. Mbak tahu macan ompong? Iya. Macan tak bergigi, tak iya, bertaring. tidak bertaring. Jadi kita tidur sama dia pun nggak masalah, nggak akan gigit ya Pak. Kita gitu. Nah, putusan PT UN demikian. Menang di tingkat pertama, menang lagi tingkat banding, bahkan mungkin menang di tingkat kasasi, tidak bisa dieksekusi kalau si pejabatnya tidak ingin mengeksekusi. Jadi kembali lagi kepada itikat baik dari si pejabat. Nah, Republik ini nampaknya belum banyak pejabat yang punya itikat baik, ya, untuk melaksanakan putusan sebuah lembaga peradilan. Saya pikir ini undang-undang PT UN ini perlu diubah, sehingga ada satu norma yang mengatur tentang eksekusi, dan harus ada lembaga eksekusi, eksekutor, seperti halnya di pidana ada jaksa yang eksekusinya, sehingga si pejabat nggak berani main-main. Kalau sekarang pejabatnya emang gue pikirin. Nah, dia nggak peduli tuh dengan putusan hakim tuh. Jadi sini terjadi contempt of court menurut saya, penghinaan terhadap putusan lembaga peradilan. Dan ini saya kalau kuliah tuh selalu marah saya. Dan saya pernah memberikan ke saksi ahli, keterangan ahli di PT UN Padang, Pak Wali Negara itu sudah menang menggugat Bupati Solo waktu itu. Menang di tingkat pertama, menang di tingkat banding di PT Tun Medan. Tinggal inkrah, sedang punya kekuatan untuk eksekusi. Tapi si bupati nggak mau melaksanakan. Sampai hari ini, 3 tahun kemudian masa jabatan sebagai wali negara itu habis, si bupatinya habis, menanggunglah si wali negara. Jabatannya nggak kembali, kerugiannya. Nah, disinilah lapor kepada gubernur nggak no comment, nggak bisa menekan si bupati. Lapor ke Mendagri, lapor ke ombudsman. Bahkan ada yang diteruskan ke Dewan kalau nggak salah waktu itu, agar dapat dukungan moral gitu. Tapi tidak bergeming tuh si bupatinya. Nah, di sini ternyata hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya pikir penyelesaian di lembaga peradilan administrasi ini omong kosong, bicara omong kosong saja itu. Nah, jadi ini saya sampaikan ini sengaja biar para perancang hukum kita ya perlu segera memikirkan perubahan terhadap undang-undang PT UN. Undang-undang ini sudah diubah 3 kali. Pertama 586. Lalu diubah dengan 4 2009, lalu 51 2009, 8 2004, 51 2009. Lalu oleh Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, beberapa normanya diubah. Yang harusnya Undang-Undang PT UN segera diubah, menyesuaikan Undang-Undang 30 2014, tapi tidak dilakukan. Justru dikeluarkan perma-perma, Peraturan Mahkamah Agung, Perma nomor 4, nomor 5, nomor 6, tahun 2015, dan satu lagi nomor 2 tahun 2019 tentang OOD, Ondeh Mata of Perhedat. Nah, ini Mahkamah Agung ini sebuah lembaga pengadilan, ya, bukan peradilan, pengadilan. Karena dia pengadilan tertinggi. Kalau dia buat sebuah regulasi, menurut saya ya, yang pernah belajar hukum ini, tentunya hanya untuk mengikat ke dalam, untuk internalnya saja. Tidak boleh buat norma hukum yang mengatur keluar atau mengatur materi muatan dari sebuah undang-undang. Ini materi muatan yang harus diatur oleh undang-undang PT UN, diatur oleh undang-undang AP, administrasi pemerintahan, justru diatur melalui perma. Ini negara hukum apa negara hukum ini? Bingung saya. Nah, gitu Mbak. Jadi saya berharap ke depan
melalui reformasi hukum itu termasuklah di sektor peradilan administrasi itu perlu ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar gitu ya. Begitu Mbak. Iya, baik Bapak, semakin Ini seru kemana-mana. dia. Jadi kita bahas, karena mungkin kita jeda terlebih dahulu Bapak, kita istirahat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya masih di Berendo.